Assalamualaikum, hai bunda-bunda dan teman-teman semua. Kembali lagi di kegiatan saya hari ini. Jadi ini langsung aja sambil ngangkatin pakaian yang udah dicuci dari 2 hari yang lalu. Jadi ini buat yang belum tahu, area jemuran saya tuh ada di bagian belakang bersampingan dengan dapur. Jadi ini memang di bagian dalam rumah ya bun. Saya memang sengaja taruh jemuran di dalam rumah karena yang pertama, saya nggak mau area depan saya ada jemuran, ke selera masing-masing aja ya bun. Dan yang kedua, karena saya dan pak suami punya kegiatan di luar rumah alias bekerja, jadi kalau ngejemurin pakaian di luar itu rawan hilang. Yang pertama, yang kedua takutnya kalau hujan kita nggak sempet ngangkatin atau gimana lah, terus nanti saya nih kayak gini 2 hari baru diangkatin. Kalau di dalam rumah kan aman-aman aja ya bun, nggak berdebu. Tapi kalau di luar rumah ya itu harus buru-buru diangkatin gitu. Nah ini lanjut, saya emang nggak mencetik nggak mau nyetrika ya bun, cuma dilipet-lipetin aja. Nah sambil ngelipetin pakaian ini sengaja saya pilih-pilihin, maksudnya yang pertama yang dilipetin pakaian pak suami dulu, terus yang kedua pakaian saya gitu. Jadi nanti ketika masukin ke dalam lemari tuh udah diurut-urutin gitu apa namanya pakaiannya, jadi udah tinggal masuk-masukin tanpa dipilih-pilih lagi gitu ya bun. Nah ini area belakang rumah yang masih belum dicat, padahal alhamdulillah udah ada rezeki ya bun, udah bisa beli catnya. Jadi tabungannya udah terkumpul, jadi udah bisa beli cat, tapi belum ngecat juga sampai sekarang karena masih belum ada. Terlalu sombong kalau bilang belum ada waktu ya, masih males lah intinya gitu. Kemarin-kemarin kepengen buru-buru buat beli cat, tapi ketika udah punya catnya belum dikerjain juga. Nggak apa-apa ya bun, pokoknya nanti kalau udah mood, udah apa namanya, udah waktunya pas juga dikerjain. Nah ini kenapa sih dinding-dindingnya tuh kayak ada noda-noda bekas kerak-kerak kayak gitu, itu tuh zaman waktu atapnya masih bocor ya bun. Jadi itu bener-bener rembesnya tuh di segala sisi gitu loh bun, dari kanan kiri semuanya itu bocor ya. Pokoknya saya waktu dulu tuh dapet tukang yang salah. Nah alhamdulillah dapet apa namanya bapak tukang yang baik, yang jujur, yang amanah. Tapi qadarullah baru dikabarin kalau beliau kemarin sudah berpulang gitu ya bun, sudah meninggal gitu karena sakit, padahal baru aja ngerjain halaman depan tetangga saya. Jadi katanya sebenarnya beliau itu baru sembuh sakit, tapi karena dia sudah terlanjur janji sama tetangga saya, jadi dia memaksakan diri untuk apa namanya bekerja mengerjakan apa namanya area depan rumah tetangga saya. Tapi memang sebenarnya sih sudah takdirnya ya bun untuk meninggal saat itu. Nah ini halaman depan rumah ada anak tetangga yang lagi main-main di depan rumah saya. Masya Allah. Nah ini udah selesai ngangkatin jemuran. Lanjut, jangan sampai dibiarkan jemurannya kosong. Jemurannya langsung diisi lagi dengan cucian yang udah selesai. Jadi kalau ada yang nanya kering apa enggak ngejemurin pakaian di dalam rumah, alhamdulillah kering. Jadi di bagian atasnya itu memang sengaja saya kasih fiber gitu ya bun. Jadi yang apa namanya masih acian itu talang ya bun. Insya Allah itu yang bisa menangkal dari bocor-bocor karena talangnya udah dicor. Nah terus di bagian tengahnya itu sengaja saya minta tolong untuk dipasangkan fiber aja biar ada matahari yang masuk. Nah kalau ditanya lagi apakah kalau bersampingan sama dapur itu nggak bau aroma makanan, alhamdulillah sih bun, sejauh ini tuh nggak ada aroma makanan yang tercampur ke jemuran pakaian saya yang walaupun masih lembab atau masih basah ya bun. Jadi masih tetap wangi-wangi aja tuh gitu. Nah terus kalau ditanya apakah nanti belakang dapurnya itu atau area jemurannya ini kan di dalam rumah, apa nggak lembab baunya gitu atau bau apek, Insya Allah sih alhamdulillah sampai sejauh ini pun nggak ada aroma apek gitu ya bun, karena memang sirkulasi cahaya dan udaranya sih bagus sejauh ini.
Nah lanjut, udah nyelesain ngangkatin jemuran, terus juga udah ngejemur pakaian yang baru dicuci. Lanjut saya mau masak nih bun. Masak apa kah? Jadi saya punya cumi basah. Kalau cumi kering sih saya udah pernah masak ya bun. Nah baru pertama kali nih bun seumur hidup saya belanja cumi basah. Jadi saya bingung mau dimasak apa. Jadi waktu ngelihat di penjual sayur itu saya cuma beli-beli aja gitu. Sekali-kali lah beli cumi basah gitu. Tapi nggak tahu mau dimasak apa. Nah alhamdulillah kan udah punya buku resep masakan. Jadi biar bermanfaat yang dibeli, ya udah deh nyontek dari resep bukunya Momicha. Beliau juga suka share resep masakannya itu juga di Instagram. Jadi saat saya tahu tentang Momicha juga dari Instagram, nah terus tertarik untuk beli bukunya aja biar nggak nyontek-nyontek di Instagram gitu loh bun. Jadi langsung beli bukunya aja. Nah untuk bumbunya itu bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Terus ini jahe yang digeprek. Sebenarnya nggak pakai bawang merah tapi pakai bawang bombay. Cuman saya nggak punya, ya udah sok-sokan inisiatif untuk ngeganti bawang bombay dengan bawang merah. Padahal beda ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Nah ini sebenarnya di buku resep itu harusnya numisnya tuh pakai mentega atau margarin. Tapi entah kenapa karena ini ibu-ibu bacanya nggak teliti malah tumisnya pakai minyak goreng. Ya udahlah nggak apa-apa, sama-sama numis ya. Pembelaan. Nah ini lanjut untuk yang pertama kali sesuai dengan tahapan yang ada di resep. Yang ditumis itu bawang putih dulu. Setelah si bawang putihnya wangi, masukin deh tuh si jahe yang udah digeprek. Dan lanjut abis itu dimasukin daun bawang. Alhamdulillah nggak kelupaan. Nah itu tadi yang barusan saya pungut dari si wajan yang panas, padahal debus banget. Itu ada cabai rawit yang belum keiris terus kemasuk di situ. Ini daun bawangnya ditumis-tumis sampai benar-benar wangi. Nah setelah itu baru deh masukin si cabenya. Terus sebenarnya di resepnya itu untuk bawang bombay dimasukin bersamaan dengan si cumi. Cuman saya pikir kan itu bawang bombay ya, beda rasanya sama bawang merah. Ya udah deh saya masukin bawang merah yang sekarang biar biar mateng, biar layu gitu. Ribet banget sih nih ngomong. Bunda-bunda apa kabarnya hari ini? Semoga sehat walafiat ya. Dan semoga yang sedang sakit, semoga Allah angkat segala sakit penyakitnya. Nah hari ini masak apa nih bun? Coba dong bun di share lagi biar saya bisa nyontek resep-resep masakan bunda-bunda, makanan favorit keluarganya bunda-bunda ya. Nah ini lanjut ya bun. Udah semuanya untuk bumbu-bumbunya udah mulai mateng, udah wangi. Masukin deh si cuminya. Nah ini mulai deh kita masukin persawasan. Yang pertama karena ini namanya cumi saus tiram, jadilah yang harus dimasukkan adalah saus tiram. Tapi saus tiramnya ternyata habis. Tapi cukuplah ya, ini saus tiramnya botol saus tiramnya saya campur air aja biar bener-bener si saus tiramnya cukup gitu dan gak mubazir. Dan lanjut untuk saus yang kedua adalah saya masukin kecap manis. Kecap manisnya untuk menurut takaran harusnya 2 sendok makan, tapi saya kira-kira aja insya Allah ini udah ada 2 sendok makan. Dan lanjut ini saus sambal ya bun. Saus sambalnya 1 sendok makan aja dikira-kira ya bun. Dan setelah saus sambal masukin deh saus tomatnya juga 1 sendok makan. Nah ini botol pertamanya habis. Akhirnya saya keluarin si botol yang baru dibeli dari belanja bulanan kemarin. Nah ini untuk kecap Inggris pakai takaran aja deh, takut ketuang. Pakai takarannya ini 1 sendok teh kecap Inggris. Udah deh diaduk-aduk. Ini nggak perlu lagi ditambah dengan garam, gula, dan kaldu ayam karena persausan ini tuh rasanya udah cukup asin, manisnya udah dapet dan gurih ya bun. Nah untuk resep saus tiram ini kalau nggak punya cumi bisa diganti dengan udang juga cocok ya bun. Ini udah saya icip, alhamdulillah udah enak. Masak cuminya nggak usah terlalu lama ya bun biar nggak alot. Jadi ketika si kuahnya udah mendidih, udah bleb-bleb gitu, udah deh matiin aja apinya. Lanjut deh disajikan, alhamdulillah. Untuk penampakannya kuahnya hitam ya bun, gak seperti yang digambar karena tinta si cuminya ini gak saya buang karena saya suka.
Nggak tahu kenapa menurut saya lebih gurih gitu kalau pakai tinta cuminya gitu soto ya. Dan maafkan saya yang hobi makannya menggunakan jari jemari, harusnya pakai sendok garpu gitu ya biar cucok gitu. Tapi karena saya entah kenapa lebih kayak ngerasa nyaman dan mantap gitu kalau makan pakai jari jemari. Wong Indonesia banget gitu loh ya bun. Dan ini enak banget dicoba ya bun, resepnya juga gampang, insya Allah bisa nambah-nambah. Gimana, berbahaya nggak? Oke deh bun, sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih banyak ya bun buat teman-teman semua yang udah menonton video saya. Dan mohon maaf jika ada perkataan dan perbuatan yang nggak sesuai dan nggak berkenan. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.